Sudah bisa dimulai ya? Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini yoga kita akan dipimpin oleh Mas Yantoro. Beliau adalah founder dari Yoga Gembira. Nah, pagi ini Mas Yudi mencoba untuk memimpin yoga kita outdoor melalui Taman Suropati, ya. Oke, kita nggak berlama-lama, ada sedikit pengantar semacam kultum gitu dari Mas Yudi. Monggo dipersilakan Mas Yudi. Oke, terima kasih Kagama Yoga memberi kesempatan pada saya untuk memimpin latihan yoga hari ini. Saya mengambil tempat ini di Taman Suropati, di mana komunitas Yoga Gembira sebelum pandemi melakukan yoga secara rutin. Sudah 10 tahun yang lalu komunitas itu berdiri dan setiap minggu pagi memberi pelatihan di sini. Mulanya saya sendiri seperti orang gila, kemudian berkembang sampai sebelum pandemi ini minimal setiap minggu pagi itu ada 100 orang yang latihan di sini bersama, antara 70 sampai 100 orang. Ini sedikit sejarah Yoga Gembira. Tapi namanya Yoga Gembira. Tapi hari ini saya sedang sedih. Kenapa sedih? Karena seminggu yang lalu kawan saya meninggal dunia karena sakit. Kalau teman-teman sering membaca koran minggu pagi, ada kolom di Kompas itu namanya parodi. Nah, penulisnya ini yang meninggal, Samuel Mulia. Kenapa saya sedih? Karena dia memberi kata pengantar buku yoga saya. Ini buku yoga saya. Tapi mohon dicatat, ini saya tidak sedang mempromosikan buku saya. Buku ini sudah terbit 12 tahun yang lalu dan nggak akan dicetak ulang katanya oleh penerbit. Yang mau saya katakan bahwa Samuel Mulia ini memberi kata pengantar buku yoga saya. Dia bukan praktisi yoga, dia seorang pengamat mode, bahkan sekolah mode di Paris. Sesuatu yang bagi kalangan pengamat sosial ini mungkin bukan sesuatu, mode ini apa ya, sesuatu yang bisa dikatakan mendegradasi budayaan gitu, karena mode sifatnya fashion. Tidak ada suatu pemikiran yang besar di sini, tapi saya mintakan dia untuk memberi kata pengantar. Sekali lagi, dia bukan praktisi yoga. Tapi tulisan-tulisannya sangat menginspirasi bagi saya. Bagaimana kita memberi jarak dengan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Memberi jarak, kemudian bisa memberi perenungan di sini dalam memberi jarak. Saya sedikit bacakan kata pengantarnya. Ini Samuel Mulia memberi kata pengantar buku saya. Yoga You Biar Fit. The New You. Sejujurnya, waktu saya dihubungi Mas Yudi, selain merasa terhormat, saya juga bingung sendiri. Apa yang hendak saya tulis sebagai kata pengantar buku ini? Lawang saya ini belajar yoga saja tidak pernah. Tahu artinya yoga saja, ya baru setelah membaca tulisan dalam buku ini. Kok ya ada yang berani mati meminta saya menulis kata pengantar. Kalau saya jadi Mas Yudi, saya akan mendatangi orang yang sudah pasti tahu permasalahan yoga. Seperti teman-teman di Kagama Yoga. Sampai sekarang, saya juga nggak mudeng, nggak ngerti keajaiban-keajaiban kecil macam ini. Dalam kehidupan profesional saya, keajaiban ini sudah acap kali terjadi. Ada saja yang memberi pekerjaan yang tak pernah saya pelajari atau tahu sebelumnya. Bahkan sering saya belajar sesuatu yang baru karena mendapat pekerjaan itu. Enaknya, sudah mendapat ilmu dibayar pula. Selain keder karena tidak tahu seluk-beluk yoga, saya juga keder karena sudah membaca epilog. Setelah membaca epilog buku ini, banyak tulisan istilah yang digunakan terlalu inggil buat IQ saya yang jongkok.
Sampai saya berpikir, apa saya batalkan saja menulis kata pengantar ini? Karena nanti jadi kelihatan tidak cocok antara isi buku dan pengantarnya. Maksudnya bukan saya kelihatan bodoh. Kalau itu mah tak perlu keder. Kepala sekolah saya saja sudah memberi predikat saya ayam tanpa otak sejak sekolah dasar. Jadi bodoh itu sudah sejak lama menjadi my middle name. Saya malah kasihan sama penulisnya, jangan-jangan nanti ditertawai. Yang menarik adalah ketika saya membaca bab pendahulu dari buku ini, menarik karena sederhana dan mudah dicerna. Itu mengapa saya jadi mengerti kalau yoga bisa menjadi salah satu jalan keluar mengatasi tekanan hidup. Nah, berwibawasi mengatasi tekanan hidup. Ini dan selanjutnya. Yang saya mau katakan bahwa bisa jadi yoga ini akan memberi ketahanan mental untuk mengatasi tekanan hidup ini. Kita tahu catatan WHO ada 1 miliar lebih orang menderita tekanan mental. Nah, yoga, dengan latihan-latihan yoga ini kita lebih lentur, bukan hanya lentur pada fisik, tapi juga lentur bagi batin kita menghadapi segala peristiwa, tidak terlalu larut di dalam kedukaan ini. Dengan stretch badan kita, mudah-mudahan otot syaraf ini menjadi panjang juga, sehingga bisa memperpanjang telomer. Ya, telomer kata ilmu neuroscience ini adalah suatu indikator panjangnya usia. Ya, jadi mudah-mudahan dengan latihan ini, stretching, apalagi di pagi ini, memperpanjang otot syaraf sehingga bisa memperpanjang telomer. Ya. Jadi perlu kita memberi ruang kegembiraan yang di dalam diri kita supaya bersiap melatih yoga ini. Karena kalau Anda butuh dana segar untuk modal nikah, modal usaha, modal beli mobil, modal beli properti, atau modal nikah lagi, itu urusan Anda. Tapi bila Anda butuh sehat badan dan mental, ikutilah yoga sambil bergembira. Marilah kita beryoga sambil bergembira. Oke, siapkan. Cari duduk yang paling nyaman. Nyaman dan seimbang. Artinya kita hening sejenak supaya kita mempersiapkan mental kita karena kita dari berbagai aktivitas. Kita sama-sama berlatih bersama. Seimbang artinya panggul, bokong, kanan kirinya sejajar dengan lantai, merasakan sentuhannya dengan lantai, dan kemudian menegakkan punggungnya dengan seperti ada orang menarik leher kepalanya. Tinggi, tinggi, tinggi. Tapi biarkan bahunya rileks. Leher, rahang, otot muka rileks. Bayangkan di depan kita ada cermin. Ya, halo. Lihat sosok diri kita sih ini. Aduh, gue udah, tapi ini gue bisa masuk kan kemarin. Tubuh kita. Hah? Ya enggak, maksudnya gue udah bisa nih lewat laptop. Bila masih ada tegangan, rilekskan dan mundurkan. Kemudian pelan-pelan kita matanya atau buka sedikit tanpa fokus. Ya, pandangan kita seperti blur. Sekarang pelan-pelan kita alihkan perhatiannya pada nafas. Tanpa diatur nafasnya, nafaslah dengan
normal, natural, seperti sehari-hari kita bernafas tanpa intensi, hanya menyadari nafas yang masuk dan keluar. Sambil terus dijaga agar punggung tetap tegak, dada tegak, tapi bahu relax. Nafas bisa kita kenali dari sentuhan seperti angin yang menyentuh daunan. Ada gerakan di daun-daun. Atau nafas bisa kita kenali lewat gerakan seperti bergeraknya daun tadi, atau sentuhan udara yang masuk ke lubang hidung, atau gerakan perutnya. Pelan-pelan kita tingkatkan, sedikit ada intensinya sekarang. Ketika buang nafas, tarik besar ke dalam, dan gerakan kedua tulang rusuknya ke tengah. Kita masih di area perutnya. Tarik nafas, kendurkan, buang kontraksi. Rasakan gerakan otot perutnya dan panggungnya, tarik, kendur, buang kontraksi. Sedikit tekuk dagunya ke arah dada. Tarik, kendur, buang kontraksi. Sehingga ketika tarik nafas seperti ada suara di tenggorokan sa. Tarik, sa, buang, ha. Terus lakukan ini. Rasakan gerakan otot perutnya. Oke, sekarang pelan-pelan buka matanya. Sedikit letakkan tangannya di belakang panggulnya, sehingga dadanya seperti membusung. Ya. Membusung, ya, fokusnya di area diafragma dan dadanya. Dia kan dagunya tetap lantai. Tarik nafas jauh lebih dalam dari sebelumnya. Buang, terus tutup, besar masuk. Terus lakukan ini, rasakan perbedaannya dengan sebelumnya. Ini nafasnya jauh lebih panjang. Sekarang dengan modal nafas ini kita lakukan gerakan asana bergeraknya dengan prinsip let the breath move you. Biarkan nafas menjadi motor gerakan. Sekarang berikutnya, ya, tapi tidak membungkuk, tetap dadanya terangkat. Sini. Sekarang pelan-pelan lagi sedikit angkat kakinya. Tahan di sini. Buang, perut masuk. Buang, perut masuk. Sekarang kalau bisa, lepas tangannya. Bantal punggungnya di membungkuk. Kalau bisa lagi, luruskan lututnya. Oke, sekarang tekuk lututnya, silangkan. Letakkan tangannya di lantai. Angkat tanggulnya, boxnya menuju downward facing dog.
Perhatikan kalau lihat dari samping ini lehernya sejajar dengan lengan atas. Sekarang tangkai bom bunyi tertutup dada makin dekat ke paha. Sekarang tanpa drop panggulnya berjalan. Satu luruskan dengan menggunakan jarinya, mulai jalan. Rasakan peregangan di betis dan paha belakang. Jalan, berjalan. Oke, dari sini pelan-pelan melangkah kaki kanannya ke depan, letakkan di samping luar telapak tangannya. Kemudian turunkan lutut kirinya. Ini membungkuk, sekarang usahakan diluruskan dengan mendorong tumbanya ke dada atas dan angkat kepalanya. Ini akan menghilangkan ketegangan di paha dalam sebelah kanan. Oke, dulu di sini. Oke. Pelan-pelan perhatikan telapak kaki kanannya sedikit digerakkan keluar. Telapak tangan kirinya gerakan sedikit ke tengah. Dan tangan kanannya mendorong lutut paha kanannya. Dan twist ke kanan. Oke, tahan sini. Ini akan memberi stretching di otot quadriceps kanan depan, ke kiri depan, paha depan kiri. Kalau bisa lagi, ya tekuk lutut kirinya, tangan kanannya memegang telapak kakinya dan tendang ke belakang. Ini akan membuka rongga dadanya dan ada twist pelintiran di pinggul bawah. Ya, rasa ototnya seperti diperas. Oke, kemudian turunkan kembali tangannya ke lantai, teruskan kaki belakang, mundur kaki kanan. Kembali downward. Sekarang ganti kirinya. Kiri yang ke depan, letakkan di samping luar telapak tangan kirinya. Teruskan lutut kanan. Kita mendorong. Bertahan di sini atau kalau mau ada dua opsi, bertahan di sini atau tekuk lutut yang belakang dan pegang telapak kaki. Ini akan menguatkan juga otot lengan atasnya. Rasakan otot quadriceps kanannya. Pelan-pelan kembali, buka tangannya dan mundur kaki kirinya. Kembali ke dalam. Ya, kalau dia dari samping seperti gunung dengan puncaknya di tulang lututnya. Sekarang maju kaki kanan lagi, letakkan di sisi dalam. Turunkan lututnya. Kalau bisa, lutut kirinya lebih mundur lagi, tinggal lebih rendah. Angkat tangannya tegak dan rileks di sini. Badannya rileks. Kembali otot quadriceps kirinya dan paha dalam kanannya. Oke, sekarang kembali di twist, putar ke kiri, letakkan di samping luar, tangan kaki lingkarkan ke belakang dan drop lagi panggulnya mengikuti gravitasi. Ya, pelan-pelan kembali, letakkan di lantai, luruskan kaki belakang, mundur kaki kanannya, tekan lagi dadanya ke arah kaki. Siap untuk ganti kirinya yang ke depan. Oke, ini bisa lebih mundur lagi lututnya, tapi kembali sesuaikan dengan fleksibilitas kita masing-masing. Biarkan area tubuh bagian bawah dari pinggul pinggang ke bawah mengikuti gravitasi, dan tubuh bagian atas dari pinggang ke atas menjauh dari gravitasi. Kan ketika tarik nafas seperti pakai jaket, settingnya ditarik dari pusar ke dada dan rileks di sini dadanya. Oke, putar ke kiri, letakkan tangan kanan sampai keluar tangannya dan
lingkarkan tangan kiri ke belakang. Oke, pelan-pelan kembali. Letakkan di lantai, tangannya luruskan ke belakang. Kaki. Kembali dan ini Dano Lock sekaligus untuk juga memberi efek relaksasi karena kepala lebih rendah dari dada, di mana ada jantung. Juga jantung lebih rendah dari bokong. Anda rasakan lebih lancar aliran darahnya ke otak. Sekarang maju kaki kanannya, tangan lagi kembali sisi dalam telapak tangannya. Sekarang kali ini lutut belakangnya lurus. Oke, panjangkan tulang dengan angkat dadanya dan angkatannya sejajarkan dengan leher pipinya. 4, 3, 2, 1, teruskan mundur. Ini satu sisi. Jangan lupa ganti sisinya. Ya, kita mengembangkan juga sifat kejujuran. Kiri kanan dan kiri lakukan bersama. Oke, buang luruskan. Jadi tumit, pinggang, bahu, tangan lurus satu garis. 3, 2, 1, turunkan dan mundur. Sekarang maju kedua kakinya ke depan. Tekuk lututnya, rendahkan bokongnya, Perhatikan ini. Jadi kalau ditarik garis dari kedua tulang kering, tulang paha, bahu, tangan lurus satu garis. Tangan di sini terus. Mulai rasakan juga badan kita lebih hangat. Jadi kita juga belajar sensitivitas. Sekecil apapun, sensasi yang berbeda dengan sebenarnya kita rasakan dan sadari dan let it go. Dan turunkan drop. Biarkan bahu, lengan, leher, wajah relax. Dan pelan-pelan kita menuju transisi berdiri. Angkat badannya, tulang punggungnya bergerak seruas ini squat. Tarik, 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 tarik. Dan pegang. Ya, perut masuk, pokoknya ke arah lantai sehingga kalau ditarik garis, kalau garis samping, pegang bahu, lurus satu garis. Jadi, teman-teman yang ada, ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, perhatikan sekeliling di ruangannya, jadikan sekelilingnya jadi patokan-patokan. Lihat pilar yang lurus, sejajar dengan kuping, bahu, pinggang, tumit. Sama di sini, kita rasakan grounded. Dengan merasakan sentuhan telapak kaki kita dengan lantai. Angkat jari-jari kakinya. Dapatkan 4 sudut di kakinya. Jadi seperti tiang pancang dari fondasi dari rumah kita sendiri. Ya, jadi kaki rileks. Kaki rileks. Rasakan atau sadari sentuhan telapak kakinya dengan lantai. Dan napasnya. Putar matanya. Rasakan kulitnya. Rasakan juga sentuhan t-shirt yang menyentuh kulit kita. Terus napas normal natural. Rasakan juga degup jantung kita. Rasakan juga, perhatikan gerak-gerik kita. Oke. Pelan-pelan kita mulai lakukan satu rangkaian gerakan dan variation. Mulai dari yang klasik atau yoga klasik.
Tarik nafas dan pelan-pelan buka matanya sampai angkat tangannya. Buang nafas. Angkat tangannya, condongkan ke belakang. Sampai telapak tangan buka dada menghadap ke atas. Tarik nafas. Dan buang, turunkan badannya, buang. Sekarang mundur kaki kanan. Angkat dada, angkat kepalanya. Fokus di titik antara dua matanya. Tangannya ke mundur kiri ke belakang. Tarik nafas, buang nafas. Dada dagunya ke lantai. Turunkan kakinya, kobra. Ular. Angkat ototnya dari lantai. Buang nafas, tekan dada ke belakang. Maju ke jalan depan. Dijajarkan dengan telapak tangan depan. Tekan punggungnya. Fokus di titik ada dua mata. Ketiga, maju kiri ke depan, tunjukkan kepalanya di belakang. Angkat badannya naik, tarik. Dan temukan tangan rebah bukan dada, buang nafas. Kembali ke posisi semula. Tutup matanya sejenak. Mulai kembali kepada diri kita, ke tubuh ini. Menunggu dengan rasakan konektivitas antara kita dengan tubuh kita, dengan nafas, dengan keliling. Dan juga nafas, tarik nafas dan buang nafas. Sekarang ulangi putaran kedua, buang nafas, buka matanya, naik tarik, buang turunkan badannya. Sekarang mundur kiri ke belakang, angkat dada, angkat kepala, tarik nafas, mundur kanan ke belakang, plank, tarik nafas ini buang, lutut dada dagu ke lantai. Dan kobra, tarik nafas, downward dog, ganti kiri ke depan, tarik nafas, ikuti ke depan, bukan banyak gerak, naik tarik, angkat ke badannya. Dan temukan pada ada buang nafas. Amalu nafasnya, tutup mata, bisa kembali gunakan saat untuk menjadi diri kita sendiri dengan merasakan nafas, sensasi yang timbul, mungkin badan kita lebih hangat, jantungnya rasakan dan sadari. Sekarang dalam salutation versi lain, ini dari Iyengar Yoga. Buang nafas, buka matanya, tarik nafas, luruskan badannya, tangannya angkat, buang, turunkan badannya, buang. Angkat, taruh tangan di tulang kering, angkat dadanya, hingga punggung seperti meja. Buang, cium di antara kakinya. Tangan di lantai bisa melangkah atau melompat ke downward facing. Ya, bisa ditingkatkan pace-nya melompat, buang. Upward dan downward dog. Stay di sini. Downward dog. Buang, tekan dada ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1, tangannya tekan, angkat tumitnya, bokong tinggi, makin tinggi ke lututnya, bisa melangkah atau melompat. Luruskan kakinya, angkat dadanya, luruskan punya, cium di antara kakinya, luruskan tangannya, angkat tubuhnya, dan temukan di atas belakang dari buang nafas. Normal dulu nafasnya. Matanya lagi, bentar. Lagi. Rasakan apapun sensasi yang kita rasakan saat ini yang timbul akibat pola fisik kita. Kalau saya di sini merasakan ada rintikan hujan. Ini konsekuensi dari latihan di luar ruang. Saya sedang berpikir gimana pindah. Oke, belum terlalu keras hujannya. Kita lanjutkan dengan versi lain, ya. Ini dari Tangga Yoga. Oke. Dari sini buang nafas, turunkan tangannya ke samping, buka keluar, naik tarik, angkat kepalanya. Ini buang, buka lagi tangannya, all the way down, buang. Dari sini angkat
dadanya, lurus punggungnya. Ya, bedakan dengan sebelumnya. Ini melompat jauh ke atau jangan hanya melangkah, jauh ke chaturanga. Ya, ini kalau bisa nggak nempel dadanya. Up dog, downward dog. Steady downward dog untuk 5 nafas. Buang pusar masuk, pelan-pelan nafasnya buang pusar masuk. 5. Tekan lagi dada lebih dekat ke kakinya. 3, 2, 1. Tangannya sorry lem, angkat bokongnya, tumitnya tekuk ke depan, melangkah atau melompat. Dan angkat dadanya, cium di antara kakinya. Tarik tangannya naik, all the way, tarik nafas. Ya, terus dia terus ke depan, buang turun. Maju nafasnya, kembali rasakan badan kita biasanya lebih hangat, lebih panas, sadari dan biarkan berlalu. Mungkin kita ada sensasi yang lain, akan lebih dinamis lagi. Dan ini tertutunya tanpa lupa, bawa tangan ke dada. Tentu ujung jarinya ke lantai buang nafas. Dari samping naik, tarik. Luruskan, buang turun. Angkat dada. Ya, cium di antara kedua kakinya. Melangkah atau melompat jauh, chaturanga. Up dog. Downward dog. Jadi sini sekarang, ya, kaki kirinya untuk nafas maju kaki kanan ke depan. Nah, sini warrior 1 naik. Buang turun. Mundur ke kanan. Chaturanga lagi. Up dog. Downward dog. Sekarang kiri yang ke depan. Ya. Angkat tangannya. Warrior 1. Wajah dada lurus ke depan. Buang turun. Mundur kiri ke belakang. Chaturanga, up dog, downward dog, dan bertahan di posisi downward dog tapi tidak tahan nafas. 5 nafas. 3, 2, 1. Tangannya dilem, angkat bahu dadanya. Dan melangkah atau melompat. Teruskan punggungnya, teruskan kakinya, angkat dada, cium di antara kakinya, tekuk lututnya, dan dari samping naik tangan. Tarik, 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 dan buang. Kita sejenak di sini. Normal nafasnya. Perhatikan, mungkin degup jantung kita lebih meningkat. Oke, dari sini buka sedikit pinggulnya, angkat, pegang sikunya, dari pinggulnya tekan kuat ke lantai. Kokoh kakinya, dari pinggangnya dorong sikunya ke atas, panjang-panjang, dari sini pelan-pelan turunkan. Dorong sikunya ke lantai, sehingga akan ada peregangan di pangkal belakang dan betisnya. Bisa digoyangkan tangan bahunya, pelan-pelan lututnya, dan turunkan drop tangannya. Biarkan menggantung, lengan, bahu, leher, kepala menggantung relax. Ya, sambil pelan-pelan diangkat badannya, punggung naik lurus sebuah jenis squat. Sambil terus di tangannya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ke sini, kita selain perlu kokoh kakinya, juga perlu lentur. Letakkan tangan di pinggang, pelan-pelan putar ke kanan. Angkat tumit yang kiri, kita lihat ke samping kanan.
pelan-pelan kembali, mengganti sisinya. Pelan-pelan angkat tumit kanan, putar ke kiri, dan bokunya dorong. Jadi sedikit melentik. Kembali ke tengah, teruskan. Angkat tangannya, dan sekarang putar kedua tangannya ke samping kanan. Lihat ujung jari tangan kanan seperti memanah, ujungnya tarik, dada terbuka. Lihat ke ujung jari tangan kanan. Oke, tarik yang kita dorong memanah, terbuka. Dua, bawa tangan kiri ke kanan, kembali ke tengah, tarik, buang, ganti sisinya, bawa ke kiri. Perhatikan siku kanan, tarik ke belakang, seperti orang memanah. Ya, perhatikan ujung jari tangan kirinya. Dan dada terbuka. Dan kembali ke tengah. Dan pelan-pelan ya, turunkan tangannya, relax dulu. Kuatkan bokongnya, angkat tumitnya, lututnya, dan rendahkan. Tahan di sini. Tahan. Ini kuat bokong. Pelan-pelan angkat dan pelan-pelan turunkan. Relax dulu. Kali normal nafasnya. Normal nafasnya. Sekarang kuatkan punggung bawahnya. Kita lakukan hands push. Ya. Maju kaki kiri, angkat tangan kirinya. Ini seperti ada tangan kanan, jari-jarinya seperti ada air. Jangan sampai membawa ke belakang. Dan tangkap bahunya, rendahkan dadanya. Lihat satu titik, misalkan tidak berubah fokusnya dan nah, di sini terus bertahan pada posisi terus bernafas. Rasakan rongga dada terbuka, timbangannya kuat. 5, 4, 3, 2, 1, dan ganti sisi. Kaki kanan, angkat tangan kanan, angkat kirinya, bawa tangan kiri ke belakang. Kalau ada kirinya, tangkap. Oke, pelan-pelan kembali. Dan relax dulu. Relax dengan dengan tentunya kita dolphin. Ya. Jari-jarinya dikaitkan, tekan pergelangan tangan ke lantai. Dan teruskan bokongnya ke langit. Tahan pada posisi ini. Atau kalau ada yang mampu dan biasa, melakukannya bisa melakukan headstand di sini. Ini variasi dari headstand. Silakan kalau mau headstand bisa lakukan 3-5 menit, atau kalau belum bisa headstand bisa lakukan seperti tadi. Oke, rasakan perubahan-perubahan kecil sensasi yang timbul. Perhatikan, sadari tanpa kita terikat pada sensasi itu, dan juga jangan memegang sensasi itu. Karena ini kan terus berubah, bergerak. Oke, kalau dirasa sudah, bisa turunkan. Lakukan child pose. Jangan buru-buru diangkat kepalanya. Lakukan child pose. Biarkan sikunya relax. Kepala relax. Oke, kalau sudah,
pelan-pelan kembali kita tiduran terlentang. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada tali bisa dipakai, ini akan membantu. Kita tiduran tapi bisa lakukan sambil twisting. Ya. Kan lurus, angkat, kaki kan naik, pegang talinya di telapak kaki. Ya. Sekarang sedikit bokongnya geser ke kanan. Ya, kalau kaki yang diangkat kanan, gesernya ke kanan. Oke, sambil luruskan ke kiri, dengan tangan kiri bawa ke samping kiri. Wajah dada tetap menghadap ke atas. Oke, kembali. Dan turunkan, jangan lupa ganti sisinya. Ganti kakinya. Yang lain. Di muka, dada tetap menghadap ke atas dan ubun-ubun, tulang leher, tulang punggungnya, dan tulang ekor lurus satu garis. Wah, bapak-bapak ini hujannya makin keras. Saya cari. So ini di luar kiraan saya, hujannya besar. Nanti kita lanjut, saya cari saku dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Apanya? Oh, ininya.